Mungkin banyak yang lupa bulan Ramadan ini selain sebagai bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, bulan ditutupnya pintu neraka dan dibuka lebar-lebar pintu surga, dan juga bulan dimana dilipat gandakan amal ibadah seseorang, pun juga bulan dimana doa diijabah oleh Allah, dan juga keistimewaan dan keutamaan lainnya. Ada juga peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting, yang mana peristiwa ini tidak boleh dilupakan oleh orang muslim, atau mungkin diingat kembali, atau juga yang tidak tahu juga harus diketahui. Saya mencatat ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah peristiwa nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 jelas diterangkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan hingga mendapatkan sebutan Syahrul Quran. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai tanggal turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Pendapat yang masyhur adalah 5 ayat turun pertama kali di Gua Hira melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan. Turunnya ayat pertama kali kepada Rasulullah ini sekaligus sebagai pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Kedua adalah peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan istilah yang digunakan untuk memperingati malam di mana Al-Quran diturunkan langsung dari Allah secara keseluruhan di Baitul Izzah, yaitu semacam ruang ilahiyat yang kemudian dibawa Jibril secara berangsur kepada Rasulullah. Malam itu adalah malam mulia. Malam Lailatul Qadar inilah semua amal-amal ditingkatkan pahalanya. Ketiga adalah perang Badar, perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang berlangsung di pertengahan bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. Badar yang letaknya lebih kurang 145 km arah barat laut dari kota Madinah Munawwaroh menjadi saksi di atas keimanan dan ketakwaan para sahabat, sehingga dengannya Allah mendatangkan bantuannya kepada mereka. Badar menyaksikan pertempuran di antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin yang memiliki kekuatan 3 kali lipatnya. Di pihak kaum muslimin ada 313 pejuang ahli Badar dengan 600 ekor kuda dan 700 ekor unta. Keempat adalah wafatnya putri Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wafatnya perempuan suci nan agung yang dikenal dengan sebutan Ummu Abiha. Ia Fatimah Az-Zahra wafat pada hari Selasa tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah dalam usia 28 tahun. Saat wafat, Fatimah meninggalkan Hasan yang masih berusia 7 tahun, Husain yang masih berusia 6 tahun, Zainab 5 tahun, dan Ummi Kulthum yang baru saja memasuki usia 3 tahun. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan saat-saat menjelang Fatimah wafat, yakni Fatimah wafat 6 bulan setelah ayahnya Rasulullah SAW wafat, tepatnya pada hari Selasa tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah. Fatimah wafat dalam usia relatif muda, yakni 28 tahun.
Kelima adalah wafatnya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yakni Sayyidah Ruqayyah. Ruqayyah meninggal bertepatan saat berlangsungnya perang Badar. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Utsman bin Affan tidak ikut serta dalam perang Badar karena merawat istrinya. Itu pun setelah ia mendapat izin dari Rasulullah. Putri Rasulullah ini wafat tepat ketika Zaid bin Harithah menyampaikan berita gembira tentang kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran Badar. Ruqayyah wafat pada usia yang juga relatif muda, yakni 22 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Baqi' al-Gharqad, Madinah atau Jannatul Baqi'. Keenam adalah wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Kubra. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah wafat pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah atau 619 Masehi. Setelah berakhirnya pemboikotan kaum Quraisy terhadap kaum muslim, Sayyidah Khadijah kemudian sakit. Semakin hari kondisi kesehatan badannya semakin memburuk. Beliau pun dimakamkan di dataran tinggi Makkah yang dikenal dengan sebutan Al-Hajun atau disebut Jannatul Ma'la, pemakaman Ma'la. Tahun itu pula Rasulullah ditinggalkan paman tercinta, yakni Abu Thalib, sehingga tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni atau tahun kesedihan. Ketujuh adalah wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Ternyata pada tanggal 17 Ramadan, selain pertama kali Al-Quran turun, ada juga peristiwa Badar. Pun juga wafatnya Ummul Mukminin juga terjadi pada malam 17 Ramadan. Ketika itu Sayyidah Aisyah sudah berusia 67 tahun. Ia jatuh sakit pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq wafat pada 58 Hijriah malam 17 Ramadan setelah sholat witir, bertepatan dengan Juni 678 Masehi. Seluruh umat Islam pada saat itu sungguh berduka cita. Ia merupakan sosok istri yang paling dekat dengan Rasulullah dan yang paling banyak mengetahui kehidupan dan teladan Rasulullah. 8 adalah wafatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ini dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang Khawarij yang bersekongkol dengan dua orang temannya, yakni Al-Buraq bin Abdillah dan Amr bin Abi Bakar At-Tamimi. Masing-masing berikrar untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Mereka mengikat perjanjian untuk tidak mundur atau terbunuh. Mereka sepakat untuk melakukannya pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kemudian Ibnu Muljam pun menuju Kufah. Di sana dia memulai rencana dengan mengajak dua orang yang tersakiti akibat peperangan Nahrawan. Ketiganya sudah siap menghadap Sayyidina Ali saat akan membangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Ketika Ibnu Muljam menebas Sayyidina Ali, ia berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu, bukan juga milik teman-temanmu, baik Ali."
Setelah Sayyidina Ali wafat, kedua putranya memandikan jenazah. Dibantu dengan Abdullah bin Ja'far, kemudian jenazahnya disolatkan putra tertua yakni Sayyidina Hasan. Beliau dimakamkan di Darul Imarah di Kufah. Karena kekhawatiran kaum Khawarij akan membongkar makam beliau, diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bin Shadiq, ia berkata, jenazah Ali disolatkan pada malam hari dan dimakamkan di Kufah. Tempatnya sengaja dirahasiakan, namun yang pasti di dekat gedung Imarah atau istana kepresidenan. Kemudian pembebasan kota Makkah. Tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah merupakan waktu yang bersejarah dalam Islam. Di tanggal tersebut Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Makkah dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Fathu Makkah. Peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan kafir Quraisy yang merusak satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaybiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasulullah. Dalam pertempuran itu, Nabi mengerahkan 10.000 pasukan muslim. Rasul mengutus sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan memerintahkannya agar tidak memulai menyerang sebelum diserang. Bersama mereka, Nabi pun berperang dalam keadaan berpuasa. Kemudian berbuka di tengah jalan karena mengalami keberatan ataupun masyaqqah. Peperangan antara pasukan Nabi dan kafir Quraisy tidak bisa dihindarkan lagi. Pada akhirnya, pasukan muslim berhasil menaklukkan tentara kafir Quraisy hingga mereka menyerah. Pasca perang itu, Nabi memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah yang jumlahnya 360 berhala. Selepas itu, kaum muslimin mengumandangkan takbir oleh sahabat Bilal. Rasulullah sholat di makam Ibrahim dan meminum air Zam-Zam. Peristiwa-peristiwa yang telah kusebutkan tadi merupakan peristiwa-peristiwa yang banyak membuat orang Islam ini bersedih. Hal itu memang sengaja saya utarakan karena memang sebagai pengingat buat kita bahwasanya di bulan Ramadan ini sekalipun banyak keistimewaan dan juga keutamaan, pun di dalamnya pun juga terdapat kisah-kisah yang membuat kita ini bersedih sebagai orang Islam. Tentu masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang tak mungkin saya sebutkan semuanya, karena peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan selama ini terlampau banyak.